Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Yudi hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, kelas. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, kelas 5. Tema 6, subtema 2. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda dengan lagu. Masih ingat? Coba kita ulang dulu ya. Perubahan wujud benda ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama, menguap. Menguap itu dari cair menjadi gas. Kemudian mengembun. Lawan katanya menguap adalah mengembun. Mengembun dari gas menjadi cair. Kemudian ada membeku, dari cair ke padat, mencair dari padat ke cair. Kemudian dari padat menjadi gas, namanya menyublim. Dari gas ke padat namanya mendeposisi atau mengkristal. Contoh-contohnya tahu kan? Oke, sekarang yuk kita ingat dengan lagunya. Pakai lagu ondel-ondel, masih ingat kan? Yuk kita sama-sama nyanyikan. Yuk kita belajar tentang panas, yuk. Dan perubahan wujud benda, menguap dari cair ke gas, mengembun dari gas ke cair. Ada lagi mencair dari padat ke cair. Kalau membeku dari cair ke padat. Beda lagi menyublim dari padat jadi gas, mendeposisi dari gas jadi padat. Yuk, ayo kita ingat-ingat, yuk, dan juga mempelajarinya. Perubahan wujud benda karena perpindahan kalor. Sekali lagi ya. Bisa? Oke, baca tulisannya di bawah ya, sambil ikutin lagunya. 1, 2, 3. Yuk kita belajar tentang panas, yuk. Dan perubahan wujud benda, menguap dari cair ke gas, mengembun dari gas ke cair. Ada lagi mencair dari padat ke cair. Kalau membeku dari cair ke padat. Beda lagi menyublim dari padat jadi gas, mendeposisi dari gas jadi padat. Yuk, ayo kita ingat-ingat, yuk, dan juga mempelajarinya. Perubahan wujud benda karena perpindahan kalor. Bisa kan? Nah, jadi ada 6 ya perubahan wujud benda. Nah, sekarang kita mau belajar tentang perpindahan panas. Pasti perpindahan panas itu, perpindahan panas adalah, misalkan nih contoh ya, kemarin kita sudah belajar juga tentang benda konduktor dan isolator. Jadi benda konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik secara konduksi ya. Nah, namanya konduksi. Bendanya namanya konduktor yang bisa menghantarkan panas dengan baik, itu namanya konduktor. Sedangkan nama perpindahan panasnya namanya adalah konduksi. Konduksi, konduktor. Konduksi, konduktor. Jadi konduksi adalah perpindahan panas melalui perantara benda padat. Konduksi adalah perpindahan panas dengan perantara benda padat. Contohnya kemarin kita sudah lakukan praktikumnya. Kalau penasaran seperti apa praktikumnya, boleh dicek lagi videonya di sini. Nah, oke. Selain konduksi, ada lagi perpindahan panas dengan cara yang lainnya. Selain konduksi, namanya adalah konveksi, pakai V. Konveksi. Konduksi perpindahan panas melalui perantara benda padat. Kayak gimana? Misalkan gini, yang kemarin tuh yang kita praktikum. Pada saat sendok kita panaskan ke lilin, ke api, lama-lama panasnya akan terasa sampai ke ujung. Lama-lama panasnya akan terasa sampai ke benda yang lainnya, ke sisi yang lainnya, ke bagian yang lainnya, bahkan sampai ke ujung.
Itu namanya adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui perantara benda padat. Ingat ya, konduksi perantara benda padat. Nah, selanjutnya konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran. Melalui aliran, maksudnya gimana tuh? Aliran yang mengalir apa aja? Benda, wujud benda yang dapat mengalir apa aja? Ya betul. Yang pertama adalah benda cair. Benda padat tidak bisa mengalir, jadi benda padat tidak bisa melalui konveksi ya. Kalau benda padat tadi namanya konduksi. Sekarang konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui perantara atau melalui media ya, melalui sesuatu lah ya, yang dapat dialirkan. Ya, jadi kalau konveksi ini mengalir ya, perpindahan panasnya ada alirannya. Contohnya adalah pada saat kita memasak air nih, memasak air biar matang, asik. Bukan gitu ya, bukan pantun. Pada saat masak air, kan yang dipanasin bagian bawah kan, panci nih. Nih contoh gambarnya deh nih. Nah, yang dipanasin itu kan bagian panci itu bagian bawahnya, air kan bagian bawah. Tapi bisa panas sampai ke bagian volume bagian atasnya. Jadi dia tuh mengalir. Yang sudah panas dia pasti bakal naik ke atas. Yang airnya sudah panas. Makanya kalau kita melihat air mendidih pada saat dimasak airnya, itu kan dia belubuk gitu. Dia tuh ada putaran-putaran kayak gini, ya. Buluk. Nah, itu pada saat itu namanya konveksi, perpindahan panas melalui perantara zat cair, ataupun selain itu juga bisa melalui zat perantara gas, misalkan udara gitu. Kalau udara kan kita susah nih lihatnya ya, perpindahan panasnya ya. Itu kalau air kita bisa lihat dalam sehari-hari, contohnya pada saat kita masak air ya, pada saat mendidih itu, nah itu terjadi perpindahan panas. Makanya bergolak tuh ya, dari yang bawah pindah ke atas, yang atas pindah ke bawah, begitu terus sampai semuanya panas gitu ya. Jadi ada perpindahan di situ ya, ada perpindahan air, perpindahan panas. Oke, itu namanya konveksi. Selanjutnya adalah yang ketiga, namanya adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara. Perpindahan panas tanpa melalui perantara, contohnya panas matahari. Panas matahari bisa terasa sampai kita. Nah, jadi radiasi adalah perpindahan panas tanpa adanya zat perantara, tanpa adanya media, tanpa perantara dapat dirasakan panasnya, dapat berpindah panasnya. Contohnya panas matahari. Pada saat siang-siang, mataharinya di mana, kitanya di bumi, jauh banget, tapi kita tetap bisa merasakan panasnya. Atau selain itu misalkan api unggun. Pada saat kita berkemah, pada saat kita camping, biasanya kan ada api unggun tuh, ya, untuk memanaskan kita. Nah, itu juga tanpa adanya perantara, tapi kita bisa dapat merasakan panasnya. Karena panas itu berpindah meskipun tanpa perantara, namanya radiasi. Oke, kita ulangi ya. Jadi ada 3 jenis atau 3 macam perpindahan panas. Yang pertama namanya adalah konduksi. Kita sudah melakukan percobaannya kemarin. Benda yang dapat menghantarkan panas, benda padat yang dapat menghantarkan panas dengan baik namanya adalah konduktor ya. Nama perpindahan panasnya konduksi. Yang kedua adalah konveksi. Nanti kita akan lakukan percobaannya nanti di pertemuan berikutnya. Yang kedua adalah konveksi, perpindahan panas melalui perantara yang mengalir. Contohnya adalah air dan gas ataupun udara ya. Yang ketiga adalah perpindahan panas tanpa adanya perantara, yaitu radiasi. Pertama adalah konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Ingat? Oke, kalau begitu sampai di sini video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan melakukan praktikum tentang konveksi. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan selalu. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, share, dan like ya. Thank you.